Guru itu harus tahu bahwa murid-muridnya membutuhkan yang baik dan banyak. Oleh sebab itu, ia sendiri harus lebih banyak mempersiapkan diri dengan yang lebih baik dan lebih banyak. Guru itu harus sanggup mencarikan gaya dan variasi dalam menerangkan pelajaran pada muridnya, sehingga pelajaran itu menjadi hidup dalam pikiran jiwa murid-murid tersebut. Lakukanlah tugas mendidik itu dengan gembira dan penuh kesabaran, serta dengan penuh kesadaran bahwa Anda adalah dalam melaksanakan tugas suci yang dituntut oleh agama dan bangsa kita. Untayan petua ini disampaikan oleh Rahmah El Yunusia 1 bulan sebelum wafat. Ia adalah pendiri perguruan diniyah Putri Padang Panjang, Sumatera Barat. Sekolah yang telah berdiri hampir 1 abad yang lalu ini adalah salah satu sekolah formal tertua. Bahkan jadi sekolah khusus perempuan berazas Islam pertama di Nusantara. Perguruan Diniyah Putri Padang Panjang didirikan pada tahun 1923. Pada masa itu, di bawah pemerintahan Hindia Belanda, pendidikan formal masih jauh dari jangkauan penduduk pribumi kebanyakan. Lebih-lebih bagi kaum perempuan. Rahmah El Yunusia adalah sangat sedikit perempuan bumi putra yang berhasil mengenyam pendidikan formal di bidang kebidanan. Perempuan kelahiran Padang Panjang 12 Desember 1900 ini juga mendapat pengajaran agama Islam secara mencukupi. Pendidikan keislaman didapatkannya dari lingkungan keluarga maupun dari ulama-ulama terkemuka masa itu. Salah satunya Haji Rasul, ayah dari Buya Hamka. Perjalanan dan pengalaman sebagai siswa di sekolah formal umum dan keagamaan itu memberi pelajaran penting bagi Rahmah. Ia meyakini ada banyak ilmu, pengetahuan, wawasan, dan keterampilan yang seharusnya dimiliki oleh kaum perempuan. Semua itu tidak akan bisa didapatkan secara maksimal jika pembelajarannya dilakukan bersama kaum laki-laki. Tahun 1923, di usia 23 tahun, Rahmah mewujudkan tekadnya untuk mendirikan sekolah khusus perempuan. Sekolah itu diberi nama Perguruan Diniyah Putri Padang Panjang. Perjuangan Rahmah dalam 3 zaman ya. Ada zaman kolonialisme ya, kolonialisme Belanda. Ini Bunda Rahmah lahirnya tahun berapa? 1900. Ya, tanggal 29 Desember. Lalu Tahun ini, Perguruan Putri Padang Panjang menginjak usia 99 tahun. Landasan dan cita-cita Rahmah El Yunusia masih tetap relevan dan bahkan semakin penting untuk terus diperjuangkan. Sebagaimana yang kini jadi tantangan bagi para guru dan siswa di Perguruan Diniyah Putri ini. nah, Anda bisa lihat inilah perjuangan Rahmah tentang yang sampai sekarang masih booming tentang hak perempuan ya. Jadi Bunda Rahmah sudah menuliskan bahwasanya Islam menjamin persamaan hak laki-laki dan perempuan. Pada masa Rahmah El Yunusia, Eropa sedang diramaikan oleh gerakan Frauen emansipasi atau emansipasi wanita. Rahmah yang mendalami ajaran Islam yang hakiki mendapati bahwa kaum muslimah sesungguhnya telah memiliki kesetaraan yang masih jadi impian bagi para perempuan barat. Nenek saya seringkali bercerita tentang bagaimana Bunda Rahmah ini berjuang sampai titik darah penghabisan untuk membangun sekolah ini.
bagaimana Bunda Rahma itu memperjuangkan hak wanita untuk berpendidikan, bahwa wanita itu tidak hanya bekerja di rumah saja seperti kebanyakan asumsi yang diterima masyarakat, karena ibu itu merupakan madrasah pertama bagi anak-anaknya. Dengan berpendidikan, seorang ibu dilatih dengan ilmu dan wawasan, dan dia bisa menyalurkan terhadap anak-anak mereka, maka akan menghasilkan generasi-generasi berkualitas tentunya. Pondasi agama yang kokoh dan pandangan yang jauh ke depan Rahmah El Yunusia menjadi pandu penting perjalanan perguruan diniyah putri. Sedari awal, santriwati-santriwati yang belajar di sini mendapatkan pendidikan yang mumpuni tanpa meninggalkan jati diri sebagai muslimah sejati. Saya sering bercerita dengan nenek, dan nenek mengatakan kalau ibunya nenek, berarti nenek buyut saya, bersekolah di diniyah putri. Dan saya melihat sendiri bagaimana nenek buyut sangat bisa berbahasa Arab, sangat bisa berbahasa Inggris, dan itu hanya 4 tahun sekolah di diniyah putri, dan itu pun terputus. Dan kemudian kami cucu-cucu nenek melanjutkan untuk bersekolah di sini, kakak saya sekolah di sini, dan saya melihat sekolah di sini sangat bagus karena saya melihat jilbabnya panjang dan menampilkan seorang muslimah sejati. Ada 3 karakter yang ditampilkan dari diniyah putri. Yang pertama yaitu ahli ibadah dan akhlakul karimah. Yang kedua, kuat dan tegar sebagai mujahid Allah. Dan yang ketiga itu cerdas sebagai khalifah.